Weleh-weleh, mari kita jujur sejak awal. Kalau ini benar gerakan rakyat, pertanyaannya sederhana. Rakyat yang mana? Jangan muter-muter, jangan pakai istilah besar dulu. Jawab pelan-pelan. Siapa rakyatnya selain Anies sendiri? Karena begini, gerakan rakyat itu lahir dari tekanan bawah. Dari perut lapar, dari ketidakadilan struktural, dari sistem yang menindas. Bukan dari politisi yang ikut pemilu, kampanye bebas, difasilitasi negara, kalah secara sah, lalu mendadak bilang, ini panggilan sejarah. Lah, sejarah yang mana dulu? Sejarah kalah pilpres, mari kita luruskan. Anies tidak ditindas. Negara tidak membungkam dia. Sistem tidak mencurangi dia. Pemilu tidak menculik suaranya. Ia kalah karena angka. Sesederhana itu. Dalam demokrasi, kalah itu biasa. Yang tidak biasa adalah tidak siap kalah, lalu membungkus kekecewaan pribadi dengan jargon rakyat. Di titik ini, kita harus berhenti tertipu istilah. Partai Gerakan Rakyat terdengar keren, heroik, seolah lanjutan dari revolusi jalanan. Padahal isinya apa? Figur tunggal, narasi tunggal, energi tunggal. Semua berputar di satu nama. Ini bukan gerakan. Ini sentralisasi dengan kemasan moral. Coba sebutkan satu figur sentral lain. Bukan relawan, bukan simpatisan. Figur politik dengan bobot, rekam jejak, dan posisi jelas. Sunyi, sepi. Kalau ini gerakan rakyat, kepemimpinan mestinya kolektif. Wajahnya banyak, arah pikirannya beragam, tapi yang terlihat justru satu wajah di semua poster, satu nama di semua pidato, satu arah ke satu tahun, 2029. Nah, disinilah kita mulai melihat polanya. Ini bukan partai lahir karena kebutuhan publik. Ini partai lahir karena kebutuhan bertahan hidup politik. Setelah Pilpres, kendaraan lama tidak bisa dikendalikan. Elit lama punya agenda sendiri. Koalisi cair, transaksional, rapuh. Maka solusi paling klasik pun muncul. Kalau tidak bisa menguasai partai, buat partai sendiri. Ini strategi, bukan ideologi. Sah? Sah. Tapi jangan dibohongi rakyat dengan label moral. Jangan seolah-olah ini suara akar rumput yang mendesak lahirnya partai baru. Tidak ada gelombang nasional yang minta ini. Harga beras tidak turun karena deklarasi partai. Lapangan kerja tidak muncul. Reformasi hukum tidak bergerak sejengkal pun. Yang bergerak cuma satu. Ambisi personal untuk tetap relevan. Relawan lalu dijadikan kunci. Dan ini bagian paling problematik. Relawan Anies itu nyata. Mereka kerja keras. Mereka militan, mereka tulus. Tapi setelah Pilpres, mereka tidak diberi ruang refleksi. Tidak diberi jarak untuk pulang sebagai warga biasa. Emosinya justru dipelihara, apinya dijaga, luka kekalahan disimpan. Untuk apa? Untuk diarahkan ulang. Bukan ke advokasi kebijakan, bukan ke pendidikan politik warga, tapi ke mesin elektoral baru. Relawan berubah fungsi. Dari subjek demokrasi menjadi aset politik. Ini bukan pemberdayaan, ini mobilisasi terselubung. Dan di titik ini klaim gerakan rakyat runtuh dengan sendirinya. Gerakan rakyat sejati membebaskan rakyat, bukan menjadikannya baterai cadangan ambisi elit. Ini bukan panggilan sejarah, ini ketakutan dilupakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin banyak politisi ilusi. Indonesia bukan lahan ramah bagi partai baru. Bukan karena rakyat jahat. Bukan karena sistem anti-demokrasi. Tapi karena sistem kepartaian kita itu brutal, dingin, dan tidak peduli romantisme. Banyak orang masih berpikir politik itu soal figur, soal karisma, soal viral, soal trending. Maaf, itu logika medsos, bukan logika pemilu. Pemilu Indonesia itu kerja lapangan, bukan lomba likes. Yang menang bukan yang paling sering muncul di Twitter, tapi yang paling kuat jaringannya di desa-desa yang sinyalnya suka ngilang. Ambang batas parlemen saja sudah seperti tembok beton. Tidak lolos? Habis! Suara jutaan orang bisa langsung berubah jadi 0 kursi. Tidak ada bonus moral. Tidak ada penghargaan niat baik. Politik tidak mengenal hampir. Lolos ya lolos, gagal ya pulang. Lalu biaya politik. Jangan munafik. Politik itu mahal. Bukan mahal untuk baliho saja, tapi mahal untuk memelihara struktur. Dari pusat sampai ranting. Dari elit nasional sampai pengurus RT yang rela pasang banner. Partai tanpa logistik jangka panjang itu seperti mobil sport tanpa bensin. Kelihatan keren,
tapi mati di tikungan pertama. Dan disinilah partai baru biasanya rontok. Mereka kuat di narasi tapi lemah di struktur. Kencang di deklarasi tapi ngos-ngosan di konsolidasi. Heboh di awal, bingung di tengah, lalu hilang tanpa pamit. Sejarah kita penuh contoh. Banyak. Terlalu banyak. Pola kegagalannya juga sama. Selalu sama. Figur terlalu dominan, keputusan terpusat, kritik internal dianggap pembangkangan, struktur dibangun tergesa-gesa. Elite daerah cuma numpang nama. Begitu pemilu datang, semua bubar jalan. Yang tersisa cuma logo dan kenangan pahit. Dan jangan salah, media sosial bukan TPS, trending bukan suara sah, algoritma tidak ikut mencoblos. Banyak politisi salah kaprah, mengira viral sama dengan menang. Padahal viral itu cuma gemak. Pemilu butuh mesin. Mesin butuh oli. Oli butuh uang, kader, waktu, dan kesabaran. Masalahnya partai berbasis euforia tidak punya itu semua. Mereka lahir karena momentum, bukan karena kebutuhan struktural. Mereka ingin cepat besar, tapi lupa akar. Ingin lompat jauh, tapi tidak mau jongkok dulu. Akhirnya, cedera sebelum start. Di titik ini, klaim gerakan rakyat makin rapuh. Karena rakyat bukan cuma masa deklarasi. Rakyat itu petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, guru honorer. Mereka tidak hidup dari slogan. Mereka hidup dari kebijakan konkret. Dari struktur yang konsisten, dari kehadiran nyata, bukan janji. Politik Indonesia juga bukan panggung one-man show. Ini bukan negara yang bisa dimenangkan satu figur karismatik saja. Tanpa elit daerah, tanpa jaringan lokal, tanpa kompromi struktural, semua ambisi hanya jadi slogan. Keras? Iya, tapi faktual. Makanya sejarah tidak ramah pada partai yang lahir dari frustrasi elit. Sejarah lebih kejam dari netizen. Ia tidak peduli seberapa mulia nama partai, ia hanya mencatat bertahan atau mati. Dan sejauh ini Partai Gerakan Rakyat menunjukkan gejala klasik itu. Terlalu bergantung pada satu nama. Terlalu percaya euforia. Terlalu yakin moral bisa menggantikan mesin. Ini bukan gerakan rakyat. Ini eksperimen ambisi di medan paling kejam. Dan ironinya, saat satu figur sibuk membangun kendaraan baru demi masa depan, figur lain justru melepas kendaraan, turun dari jabatan tapi malah makin kuat. Disitulah paradoks besar berikutnya muncul. Ini bagian yang bikin banyak elit politik garuk-garuk kepala. Bahkan ada yang sampai susah tidur. Jokowi sudah turun. Tidak ada jabatan. Tidak ada istana. Tidak ada protokoler. Tidak ada komando. Tapi anehnya pengaruhnya justru tidak ikut turun. Malah terasa makin padat. Rumah di Solo itu sekarang bukan sekadar rumah. Ia sudah berubah jadi simbol. Orang datang sendiri, antre sendiri, pulang sendiri. Tidak pakai spanduk, tidak ada seragam, tidak ada mobilisasi, tidak ada amplop. Ini yang bikin banyak politisi kelabakan karena logika mereka tidak jalan di sini. Sebagian politisi terbiasa berpikir masa itu soal logistik. Ada uang, ada orang, tidak ada uang, sepi. Jokowi membalik rumus itu. Orang datang bukan karena dipanggil, tapi karena ingat. Ingat pengalaman. Ingat kebijakan. Ingat hasil yang bisa disentuh. Inilah yang sering diremehkan. Jejak kerja. Selama 10 tahun, Jokowi bukan membangun mitos. Ia membangun fisik. Jalan ada, bendungan berdiri, pelabuhan bekerja, kawasan industri hidup. Ini bukan opini, ini benda. Bisa difoto, bisa dipakai, bisa dirasakan. Dan benda tidak bisa dibantah dengan narasi. Maka ketika jabatan hilang, yang tertinggal bukan kehampaan. Yang tertinggal adalah memori kolektif. Rakyat mungkin lupa pidato, tapi mereka ingat jalan yang mempersingkat jarak. Mereka lupa jargon, tapi mereka ingat pelabuhan yang menggerakkan ekonomi. Ini yang membuat legitimasi Jokowi bergeser dari elektoral ke sosial. Legitimasi elektoral ada masa berlakunya. 5 tahun, 10 tahun, habis. Tapi legitimasi sosial itu lain cerita. Ia tumbuh pelan, tapi bertahan lama. Jokowi hari ini hidup di wilayah itu. Dan wilayah ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dideklarasikan, dan tidak bisa dipaksakan. Ironinya, justru karena Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan formal, dukungan kepadanya terasa lebih jujur, tidak ada kepentingan proyek, tidak ada kontrak, tidak ada jabatan yang bisa dibagi. Yang datang murni warga. Ini yang paling menyakitkan bagi politisi transaksional. Ternyata rakyat bisa hadir tanpa transaksi.
Di titik ini, kita bisa lihat perbedaan mencolok. Ada politisi yang sibuk membangun partai agar tidak tenggelam. Ada mantan presiden yang justru tenang karena sudah meninggalkan jejak. Yang satu berisik karena takut dilupakan. Yang satu sunyi tapi ramai karena diingat. Dan saat jejak terlalu kuat, apa yang terjadi? Serangan bergeser. Bukan lagi kebijakan, bukan lagi program, tapi fisik. Keriput, usia, penampilan. Ini sinyal paling telanjang dari kepanikan. Orang yang masih punya ide menyerang gagasan. Orang yang kehabisan ide menyerang tubuh. Menghina fisik bukan kritik. Itu pelecehan. Dan dalam politik, itu tanda darurat. Argumen habis. Ketika prestasi tidak bisa dipatahkan, rekam jejak terlalu tebal, maka yang diserang adalah hal paling dangkal. Ini bukan perlawanan. Ini frustasi. Puncaknya, isu ijazah. Inilah jalan terakhir. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menciptakan keraguan. Masalahnya mereka lupa satu hal mendasar. Politik bisa ribut, hukum tidak. Hukum tidak peduli viral, tidak peduli keyakinan pribadi, tidak peduli framing. Dan disinilah bab terakhir dari kegaduhan ini dimulai. Di titik ini semua topeng jatuh. Kita tidak lagi bicara soal beda pandangan politik. Kita bicara kepanikan. Karena pola ini selalu sama, dari zaman ke zaman. Ketika argumen habis, ketika data tidak mempan, ketika rekam jejak terlalu tebal untuk dibantah, maka yang diserang bukan kebijakan tapi tubuh. Keriput dijadikan bahan olok-olok. Usia dipakai sebagai senjata. Ini bukan kritik. Ini jeritan orang kehabisan amunisi. Orang yang masih punya gagasan akan berdebat di level ide. Orang yang panik akan turun kelas, menyerang fisik, berharap publik lupa substansi. Dan jangan salah, serangan fisik bukan tanda keberanian. Itu tanda ketakutan akut. Takut karena lawan tidak bisa dijatuhkan secara rasional. Takut karena memori publik tidak bisa dihapus. Takut karena fakta tidak bisa dipelintir selamanya. Dari sini, serangan berlanjut ke isu paling nekat. Ijazah. Ini bukan lagi kritik. Ini judi politik. Harapannya sederhana. Kalau bisa menanamkan keraguan, meski tanpa bukti, maka reputasi bisa digerogoti. Masalahnya, mereka salah arena. Pengadilan bukan panggung podcast. Pengadilan tidak mengadili keyakinan. Tidak mengadili asumsi. Tidak mengadili viralitas. Pengadilan mengadili alat bukti. Dan disinilah Roy Suryo dan sekelompoknya mulai tergelincir satu persatu. Pertama, foto digital. Ini penting. Foto digital bukan alat bukti utama untuk keaslian dokumen. Ia bisa dimanipulasi, diedit, dipotong, diputar. Dihukum, nilainya lemah. Menganalisis foto tanpa dokumen asli itu seperti menghakimi buku hanya dari sampul fotokopi. Kedua, keahlian tanpa kewenangan itu nol besar. Anda boleh ahli apapun, tapi tanpa otoritas hukum, pendapat Anda tidak mengikat. Ini negara hukum, bukan negara opini. Analisis pribadi tidak bisa mengalahkan pernyataan resmi institusi sah. Ketiga, otoritas sah sudah bicara. UGM menyatakan Jokowi alumni sah. Lab 4 Polri menyatakan dokumen identik. Dua institusi berbeda, dua fungsi berbeda, satu kesimpulan, ini bukan klaim. Ini pernyataan resmi, mau tidak suka, silakan, tapi hukum tidak bekerja berdasarkan selera. Keempat, fotokopi justru menguatkan keberadaan dokumen asli. Ini ironi yang menyakitkan bagi penuduh. Karena dalam logika hukum, fotokopi ada karena aslinya eksis. Kalau tidak ada asli, fotokopi itu dari mana? Dari mimpi? Kelima, dan ini yang paling fatal. Pengulangan tuduhan setelah status hukum berjalan. Ini bukan keberanian, ini bunuh diri hukum. Setiap pengulangan bisa menjadi pemberat. Bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal niat dan kesengajaan. Di titik ini narasi perjuangan kebenaran runtuh. Yang tersisa adalah kegaduhan yang berbalik arah. Senjata makan tuan. Apa yang diniatkan untuk menjatuhkan justru menyeret penuduh ke lubang yang lebih dalam. Dan publik melihat semuanya. Pelan-pelan. Jernih, tanpa perlu diarahkan. Penutupnya sederhana. Politik tanpa kerja akan habis dimakan waktu. Ambisi tanpa struktur hanyalah ilusi. Fitnah bisa viral, tapi kebenaran menang di ruang hukum dan sejarah. Di politik Indonesia hari ini, yang paling kuat bukan yang paling ribut. Tapi yang tetap berdiri meski sudah turun dari panggung. Dan itu, suka atau tidak, sedang terjadi di depan mata kita semua.